selamat datang di Bahan Debat. Wah, nggak kerasa ya, tahun baru 2026 udah di depan mata. Momen-momen di mana semua orang tiba-tiba jadi, reflektif dan pastinya bikin resolusi. Tepat banget. Dan itu langsung membawa kita ke pertanyaan utama diskusi hari ini. Resolusi tahun baru itu beneran efektif nggak sih buat bikin hidup kita lebih baik? Atau jangan-jangan cuma jadi ajang basa-basi awal tahun yang ujung-ujungnya malah bikin stres karena gagal? Pertanyaan abadi setiap akhir Desember ya. Kalau menurut gue, resolusi itu penting banget. Beneran, itu kayak peta strategis buat setahun ke depan. Asal caranya bener, pasti bisa berhasil. Halah, peta strategis. Gue sih di tim yang bilang resolusi itu jebakan Batman. Cuma nambah-nambahin tekanan di awal tahun doang. Ujung-ujungnya juga dilupain. Oke, mari kita mulai dari posisi gue. Gini ya, menurut gue nyalahin konsep resolusi karena banyak yang gagal itu ya kayak nyalahin palu kalau ada bangunan yang rubuh. Masalahnya itu bukan di alatnya, tapi di kitanya, di penggunanya. Banyak orang gagal karena resolusinya itu ngawang-ngawang banget. Mau lebih sehat, mau lebih produktif. Itu kan bukan tujuan, itu cuma angan-angan. Padahal ilmu soal bikin tujuan tuh udah ada kerangkanya. Scott Lear di The Conversation misalnya, dia kan ngebahas soal pentingnya kerangka SMART, specific, measurable, achievable, relevant, sama time bound. Jadi jangan cuma bilang mau lebih sehat, tapi coba deh diubah jadi gue mau olahraga lari 3 kali seminggu, tiap sesi 30 menit. Targetnya bisa lari 5 kilo tanpa henti di akhir Maret. Nah itu kan jelas. Selain itu ada lagi nih dari buku Atomic Habits yang juga dikutip Ruang Guru. Kuncinya itu mulai dari hal super kecil. Resolusi itu maraton bukan sprint. Jangan langsung drastis. Mau olahraga, ya udah, jalan cepet 10 menit dulu tiap hari. Kalau itu udah konsisten, baru deh levelnya pelan-pelan dinaikin. Jadi kegagalan itu bukan bukti konsepnya salah, tapi bukti kalau pendekatan kita seringnya naif aja. Oke. Gue ngerti soal pentingnya eksekusi dan metode SMART dan lain-lain. Tapi menurut gue itu agak mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih mendasar, yaitu soal waktu dan motivasi. Persoalan utamanya itu bukan di bagaimana kita bikin resolusi, tapi kenapa dan kapan kita bikinnya. Kita kan serempak bikin tujuan gede-gedean pas tanggal 1 Januari bukan karena kita semua tiba-tiba dapat pencerahan bareng-bareng kan, tapi karena ada tekanan budaya, karena kalender. Motivasinya itu dari luar, ekstrinsik, dan itu rapuh banget. Justru data yang tadi lu sebut dari artikel Scott Lear itu nguatin argumen gue loh. Sekitar 80% resolusi gagal. 80%. Dan kebanyakan gagal cuma dalam beberapa minggu. Angka segede itu nggak bisa cuma dijelasin pakai alasan, eksekusinya jelek. Ini nunjukin ada masalah di sistemnya. Psychology Today yang dikutip kompas.com juga bilang gitu. Tekanan sosial itu biang keladinya. Kita bikin resolusi karena ngerasa harus, bukan karena bener-bener siap. Perubahan yang dipaksain sama tanggal, yang nggak bakal awet. Terus, soal tujuan nggak realistis. Artikel ketika resolusi tak tercapai juga ngebahas ini. Kita tuh pas tahun baru suka euforia kan. Mimpi mau nabung dalam jumlah besar, tapi lupa kalau ada cicilan, ada biaya ini itu. Hasilnya, resolusi itu bukan jadi peta, tapi jadi sumber cemas. Jadi pengingat kalau harapan kita jauh dari kenyataan. Itu nggak sehat buat mental. Nah, lu kan nyorot soal waktu dan kesiapan. Justru di situ bedanya cara pandang kita. Gue nggak lihat tanggal 1 Januari itu sebagai tanggal yang dipaksakan. Malah sebaliknya, itu adalah sebuah momentum psikologis yang kuat banget. Ada istilahnya fresh start effect. Sama kayak hari Senin pertama atau pas kita ulang tahun. Awal tahun baru itu kayak ngasih kita halaman kosong. Secara mental, kita jadi ngerasa bisa misahin diri dari kegagalan-kegagalan di masa lalu. Jadi daripada kita nungguin kesiapan dari dalam yang ya mungkin nggak datang-datang, kita justru bisa manfaatin momentum dari luar ini buat nyiptain kesiapan itu. Tapi emang cukup momentum psikologis gitu buat nopang perubahan jangka panjang. Rasanya kayak nyalain api unggun pakai satu kembang api doang deh. Keren di awal tapi ya cepet banget padamnya. Perubahan sejati kan butuh bahan bakar dari dalam yang konsisten. Kesiapan mental itu nggak bisa dijadwalin dong. Justru disitulah strategi main perannya. Kesiapan itu nggak ditunggu, tapi dibangun. Ada tuh Veronica Mark. Dia di salah satu videonya nyaranin langkah persiapan sebelum tanggal 1 Januari. Yaitu kita lakuin life audit, pakai kerangka Wheel of Life.
Jadi ini proses diagnosis diri. Lu petain berbagai aspek hidup lu. Karir, keuangan, kesehatan, hubungan, terus kasih skor. Dari situ kan jadi kelihatan banget area mana yang paling butuh perhatian. Nah, resolusi yang muncul dari situ bukan lagi hasil ikut-ikutan, tapi kesimpulan logis dari analisis diri. Jadi lu bikin resolusi bukan karena mumpung tahun baru, tapi karena data hidup lu sendiri yang nunjukin ada yang perlu dibenerin. Aduh, gue justru ngelihat ada potensi bahaya dari pendekatan audit kehidupan gitu. Alih-alih jadi alat yang memberdayakan, buat banyak orang, itu justru bisa jadi resep buat cemas. Bayangin deh, lu lihat roda kehidupan lu timpang. Karir skornya 4, keuangan skor 3, kesehatan 5. Reaksi pertama tuh seringnya bukan motivasi, tapi rasa overwhelmed, rasa gagal. Ini malah bisa bikin kita lumpuh, nggak berani mulai apa-apa. Bukannya jadi siap, malah jadi makin terpuruk sebelum mulai. Pendekatan itu kan asumsinya semua orang punya mental baja buat ngadepin data brutal soal hidupnya. Kenyataannya nggak semua orang kayak gitu. Gue setuju, itu bisa terasa berat kalau mindsetnya nggak pas. Tapi tujuannya kan buat dapat data. Tanpa data ya resolusi kita cuma asumsi. Nah, buat ngatasin rasa overwhelmed itu zaman sekarang kan udah banyak alat bantu. Artikel di IDN Times tuh ngebahas soal aplikasi habit tracker yang gunanya mecah tujuan gede jadi langkah-langkah kecil. Ada yang seru loh, kayak Habitika. Itu ngubah proses ngebangun kebiasaan jadi kayak main game RPG. Tiap lu selesai ngerjain tugas, karakter lu dapat poin. Atau ada aplikasi Rabbit yang ngegambarin kebiasaan lu itu kayak tanaman. Kalau lu konsisten, tanamannya tumbuh. Kalau bolong, ya tanamannya layu. Ini kan bukan cuma pengingat, tapi sistem umpan balik visual yang bikin prosesnya jadi lebih enteng. Justru itu masalah kedua menurut gue. Aplikasi kayak gitu cuma nambah beban mental tahu nggak? Udah stres karena resolusi nggak kecapai, ditambah lagi lihat tanaman virtual lu layu di aplikasi. Kan double kill. Di mana letak perubahan sejatinya coba? Apa kita jadi beneran suka olahraga? Atau kita cuma terobsesi biar strik di aplikasi nggak putus? Nanti pas striknya putus, dan itu pasti bakal kejadian, rasa gagalnya jadi berlipat ganda. Alat bantu nggak akan guna kalau dari awal fondasi motivasinya rapuh. Notifikasi jangan lupa 100 push-up dari aplikasi, itu cuma bakal jadi pengingat kegagalan harian yang nyebelin. Ya makanya jangan jadi pemalas biar tanamannya nggak jadi kompos. Receh banget. Tapi serius, itu kan soal perspektif. Nganggep strik putus sebagai kegagalan total itu kan cerminan pola pikir all or nothing yang kaku. Justru itu salah satu alasan utama resolusi gagal. Sebaliknya, aplikasi itu bisa dilihat sebagai penyedia data. Kalau strik lu putus, itu bukan akhir dunia. Itu informasi. Mungkin targetnya ketinggian, mungkin ada hal lain yang ngeganggu. Teorinya sih gitu, praktiknya beda. Psikolog Mary Selamia yang dikutip detik.com ngejelasin kalau satu kegagalan kecil aja bisa ngerusak komitmen. Tiap hari kan tekad kita ada batasnya. Nah pas kita gagal sekali aja, misalnya bolos nge-gym, otak kita tuh seringnya langsung mikir, udahlah emang gue nggak bakal bisa, terus berhenti total. Siklus tahunan ini, tekanan, gagal, rasa bersalah, justru bisa ngikis kepercayaan diri kita dari tahun ke tahun. Nah, lu baca artikelnya nggak lengkap nih. Mary Celamia juga bilang kalau kegagalan itu justru bisa jadi kunci sukses di masa depan. Asalkan kita bisa ngelihatnya dari sudut pandang yang beda. Gagal itu data. Gagal itu bukan berarti kita gagal jadi orang, tapi strategi kita yang perlu diubah. Itu kan inti dari growth mindset. Artikel Ruang Guru juga bilang, kalau meleset segera kembali ke jalur. Wajarlah kalau ada bolong-bolongnya, yang penting jangan keterusan. Teori doang itu mah, prakteknya mager. Udah meleset sekali, besoknya pasti ada aja alasan buat nggak mulai lagi. Gampang banget ngomong anggap aja data, tapi pas lagi ngerasa malu, frustrasi, ya susah. Mungkin masalahnya bukan di kegagalannya, tapi di fokus kita. Makanya saran lain dari Veronica Mark itu relevan banget. Bedain antara tujuan yang basisnya hasil sama yang basisnya proses. Kebanyakan orang kan fokus ke hasil akhir. Berat badan turun 10 kilo. Kepuasannya kan jauh banget di depan. Nah, coba deh ganti fokusnya ke proses. Kalau tujuannya mau jadi instruktur yoga, ya pasang gambar orang lagi latihan, lagi baca buku. Coba buat jatuh cinta sama prosesnya. Sama rasa capek abis latihan, sama momen aha pas lagi belajar. Jadi motivasinya nggak cuma di akhir.
Tiap sesi latihan itu jadi kemenangan kecil. Kalau kita udah nikmatin perjalanannya, kegagalan kecil di jalan tuh nggak bakal kerasa ngancurin. Jadi, kesimpulannya kalau kita lihat dari perspektif ini, resolusi itu bukan konsep yang gagal. Dia itu kerangka yang kuat buat perubahan. Masalahnya ada di cara kita yang seringnya ngasal. Kalau kita pakai strategi yang benar, pakai SMART, mulai dari yang kecil, manfaatin teknologi, dan yang paling penting, fokus buat cinta sama prosesnya, peluang berhasilnya gede banget kok. Kalau dari sisi gue, ya konsep resolusi tahun baru itu sendiri yang sebenarnya problematik. Terlalu banyak tekanan, waktunya nggak selalu pas, dan seringkali nggak realistis. Daripada maksain diri di tanggal 1 Januari, mending fokus ke refleksi diri kapanpun kita siap. Perubahan kecil yang konsisten sepanjang tahun, tanpa perlu label resolusi, itu jauh lebih sehat buat mental. Pada akhirnya sih mau pakai resolusi atau enggak, yang penting niat buat jadi lebih baik itu ada ya. Mungkin metode terbaik ya, yang paling cocok sama diri kita masing-masing. Setuju? Intinya kenali diri sendiri aja, jangan cuma ikut-ikutan orang lain. Oke, inilah diskusi singkat kita hari ini. Bagaimana menurut kalian? Have a nice day.